Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Irma di Magetan. Mbak Irma itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2005. Jadi di tahun itu Mbak Irma sudah bekerja dan bekerja itu di luar kota. Memang beberapa kali gitu ya dalam satu bulan biasanya Mbak Irma itu pulang ke kampungnya karena memang kotanya itu nggak jauh-jauh dari Magetan situ. Pada suatu hari, pada suatu waktu Mbak Irma memang lagi ada kesibukan yang banget dan itu tuh bikin dia agak sedikit lumayan cukup capek ya. Akhirnya waktu itu mulai jarang pulang. Jadi sekitar sebulan sekali aja deh gitu ya. Dan memang komunikasi sama orang-orang di rumahnya di sana. Kebetulan pada waktu itu di Mbak Irma sendiri juga ada telepon rumah gitu ya. Dan di kosannya sana itu juga ada telepon rumah yang memang bisa dipakai di situ. Dan akhirnya apa? Mbak Irma pun satu bulan tidak pulang ke sana gitu ya. Tapi saat pulang itu pun cepat dan nggak sempet kemana-mana, apalagi pelesiran pergi kemana gitu tuh nggak. Ketemu sama tetangga aja itu enggak, katanya aduh aku pulang udah capek banget, udahlah aku mau di rumah aja pikirnya Mbak Irma. Dan nggak terasa 2 hari pun berlalu, akhirnya Mbak Irma pun berangkat lagi bekerja. Ya kayak gitu. Dan di bulan selanjutnya, di 1 bulan setelah itu, Mbak Irma mungkin karena memang load kerjanya itu lagi banyak ya, ngejar lemburan dan sebagainya. Bukan ngejar sih, mohon maaf tak ralat, tapi memang dari kantor itu menghendaki lembur seperti itu. Memang karena pekerjaannya itu pekerjaan merintis dan waktu itu belum selesai. Akhirnya kayak gitu. Berangkat pagi jam 8 itu udah di kantor, nanti pulang dari kantor itu sekitar setengah 9 atau jam 9 malam. Setiap hari hampir 1 bulan lamanya. Dan akhirnya apa? Mbak Irma pun jatuh sakit. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah tanpa campuran apapun, benar-benar murni premium. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat membeli, terima kasih banyak. Sudah sempat memesan itu terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo, juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Irma tadi. 1 bulan kemudian Mbak Irma pun jatuh sakit. Sakit sekitar 2 hari itu, badan itu nggak enak banget ya. Dan akhirnya Mbak Irma pun sama orang tua, udah mak kamu lagi sakit, sini pulang dulu. Dan pada saat itu memang pekerjaan di kantor itu juga udah mulai kembali normal. Apa yang ditargetkan, apa yang dikejar itu udah selesai. Dan waktu itu agak sedikit lumayan cukup longgar ya. Akhirnya Mbak Irma pun ngobrol-ngobrol, ngontek temannya ya, ngomong aku enaknya gimana, aku sakit begini. Ya udah mak, aku disuruh sama keluarga itu pulang, kata Mbak Irma. Ya udah mak, kamu mending istirahat aja, pulanglah kalau misal memang bisa pulang gitu ya. Iya nanti aku coba pulang deh ke sana. Dan akhirnya sudah setelah mengurus izin dan sebagainya ke atasannya diizinkan kan. Akhirnya apa? Mbak Irma pun pulang kampung. Nah pulang kampung kali ini kan karena kondisi sakit, jadi Mbak Irma itu agak lumayan cukup lama. Ya tapi enggak apa-apa, kata si bosnya, udah enggak apa-apa, orang kamu lagi sakit dan kemarin juga ya semuanya itu capek gitu ya. Beberapa dari itu juga ada satu yang sakit tapi mereka itu masih bisa masuk lah. Mbak Irma itu udah bener-bener tepar. Pulang pun itu dijemput sama keluarganya. Akhirnya sudah pulang kan ke rumah sana. Pulang sehari itu cuman tidur-tiduran aja. Oh iya, ada satu catatan dari Mbak Irma yang belum disampaikan di awal tadi ya. Jadi Mbak Irma itu entah
entah ini benar atau enggak, kata Mbak Irma. Jadi dia itu kayak orang yang termasuk sensitif dengan hal-hal yang berbau mistis. Dari kecil kayak gitu ya, itu lumayan cukup sensitif. Kadang melihat juga, kata si Mbak Irma, seperti itu. Dan ini di kepulangannya kali ini dalam kondisi yang seperti itu, kondisi yang sakit ya. Nah, ini katanya tambah kuat perasaan itu gitu ya. Dan Mbak Irma di hari pertama itu kan cuman istirahat aja di rumah. Hari kedua itu udah mulai agak mendingan dan nggak tahu, aku tuh ngerasa mungkin pikiran udah tenang kali ya, pekerjaan udah selesai. Dia pun mulai bosen di rumah. Aku bosen gitu kan. Bu, yang jual gado-gado itu masih ada nggak ya Bu ya? Oh ada gitu kan, ada tetangganya itu jual gado-gado di sana. Aku itu tiba-tiba pengen itu. Kamu mau? Kalau mau tak beliin, kata ibu. Nah Mbak Irma, Bu, ndak usah Bu, biar aku aja yang beli sendiri. Dan waktu itu sekitar jam 10 atau jam 11 siang gitu ya, lagi lumayan cukup panas-panasnya. Mbak Irma juga, ya aku biar kena matahari juga gitu, biar siang-siang begini ndak apa-apalah. Akhirnya Mbak Irma pun siang itu keluar untuk beli gado-gado di salah satu rumah tetangganya yang jualan. Jalan kaki Mbak Irma ke sana, ketemu beberapa tetangga, nyapa-nyapa juga gitu ya. Dan itu tuh tambah seneng moodnya juga. Iya ya, si ini lama nggak ketemu kayak gitu kan. Akhirnya sudah, Mbak Irma pun tiba atau sudah dekat dengan yang jual gado-gado. Ada mejanya di depan rumah, ada kerupuk-kerupuk bergelantungan, ada sayur-sayur, nggak cuman gado-gado doang jualnya, pokoknya rujak-rujakan lah di situ ya. Waduh, enak banget rujak. Ke situ kan si Mbak Irma. Nah, ini dari kejauhan Mbak Irma itu udah merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba kepalanya tuh agak sedikit ngeliang ya, tapi wajar, mungkin karena aku belum fit banget kali ya, makanya kok aku agak ngeliang begini. Dan tadi kan panas ya, panas-panasnya ini tiba-tiba mendung, kayak ketutup awan matahari itu yang di atas. Dan kok tiba-tiba mendung begini, bener-bener mendung gelap gitu ya. Awan itu ukurannya tuh lumayan cukup lebar dan itu nutupin itu tadi langit. Akhirnya dari tadinya tuh jempret gitu, panas banget, ini tiba-tiba jadi mendung ya. Memang enak akhirnya jadi seperti itu kan. Nah, makin dekat Mbak Irma itu melihat ada si ibu-ibu tadi ini lagi ngelayanin gitu, lagi ngulek kan. Di belakangnya di sana itu ada seorang perempuan yang Mbak Irma sendiri juga kenal, anggap aja namanya Mbak Rani gitu ya. Nah, ini ada Mbak Rani di sana dan Mbak Rani itu kondisinya lagi hamil. Loh, itu Mbak Rani. Oh, Mbak Rani udah hamil, pikirnya dia kan. Akhirnya mendekat ke situ, nyapa juga. Pertama yang disapa Mbak Rani dulu, baru ngomong sama si ibunya. Bu, gado-gado satu Bu. Dah, Irma kan katanya. Iya Bu gitu kan. Baru kelihatan kemana aja ditanya-tanya. Iya Bu, sekarang biasalah di luar kota, ini lagi pulang ke sini. Oh, kayaknya lagi sakit ya, kata si ibunya itu begitu. Loh, ibu kok tahu gitu kan? Iya, mukanya tuh agak pucet, kata si ibu yang jual gado-gado tadi. Mau bikin apa? Mau pesan apa? Bu, aku mau pesan gado-gado 2, katanya begitu kan. Akhirnya sudah. Iya, Mbak Irma kan nunggu. Nah, di situ ada sesuatu yang aneh. Mbak Irma kan ngeliatin ngulek, sementara di sebelah depan kanan, di belakang si ibu-ibu tadi, Mbak Rani yang lagi hamil itu berdiri di sana. Gak nempel tembok, agak sedikit ganggang gitu ya, agak sedikit maju dari tembok. Di situ Mbak Irma itu merasa, itu apa ya? Ada sesuatu yang kok kayak berdiri di belakangnya si Mbak Rani. Tapi itu apa? Goyang-goyang lagi, cuman Mbak Irma itu melihatnya itu dari sudut mata. Jadi tidak melihat langsung begitu, enggak. Akhirnya apa? Karena penasaran, ya Mbak Irmanya sendiri akhirnya ngelirik ke Mbak Rani ya. Dan ya itu dibatasin juga, soalnya kalau sering ngelirik begini tanpa komunikasi kan aneh juga.
nanti dikirainnya kayak gitu, suka curi-curi pandang atau gimana ya, mata ketemu mata gitu kan, kalau nggak ngapa-ngapain kan nggak enak, kecuali sambil ngomong kayak gitu tuh bisa. Mbak Irma sendiri bingung, itu apa sih ya, kok di Mbak Rani ada yang ini, ada yang berdiri. Mbak Irma pun melakukan gerakan-gerakan yang berusaha sewajar mungkin agar ada kesempatan untuk bisa melirik ke arah si Mbak Rani. Ya ngapain kayak bergerak sedikit terus sambil ngelihat ke arah Mbak Rani. Mbak Rani pun lagi ngeliatin ngulek gitu ya, jadi nggak ngeliatin Mbak Irma. Ngelirik ke sana, itu nggak ada apa-apa. Tapi giliran Mbak Irma ngeliatin ke arah ulekan tadi, itu sumpah itu ada yang berdiri di sana. Cuman aku nggak ngerti. Langsung dilirik begini kan. Saat dilirik kaget, si Mbak Raninya itu ngeliatin juga, akhirnya ketemu. Itu Mbak, ada lalat, kata si Mbak Rani itu alasan gitu ya. Akhirnya kata si Mbak Irma, Raninya pun akhirnya begini-begini, seolah-olah kayak ngusir lalat gitu kan. Dan Mbak Irma pun akhirnya berdiri mendekat di sebelah kanan. Tadi kan di sebelah kiri sini, dia sebelah kanan, ini di sebelah sananya. Jarak mungkin sekitar 1 meter Mbak Irma. Mau ngajak ngobrol ya, aku ndak tahu mau ngobrolin apa. Aku juga ndak terlalu dekat sama Mbak Rani, hanya sebatas kenal-kenal begitu aja. Umur juga beda lumayan gitu kan. Nah di situ Mbak Irma lagi-lagi itu sumpah ada sesuatu di belakangnya Mbak Rani. Dan akhirnya apa? Mbak Irma tanpa melirik ke arahnya Mbak Rani ini ngajak ngobrol. Mbak Rani, iya mak, kenapa mak? Mbak Rani suka ngerasa ada sesuatu yang gak enak nggak? Mak, kamu kok nanya begitu gitu kan si Mbak Raninya? Ya enggak apa-apa Mbak, mohon maaf, kata situ ya. Enggak apa-apa. Kamu kok nanya begitu? Mak, kenapa mak? Dan akhirnya apa? Mbak Rani yang ngajakin bergeser gitu kan. Bergeser agak lumayan cukup menjauh sama yang jual, sama yang lagi ngulek itu tadi, ngulek sambal rujak. Itu ngobrol di sana. Kenapa? Mak, kamu kok tiba-tiba nanya begitu? Mbak Irma tuh kerasa nggak enak banget. Aduh gitu ya, gimana ya? Itu Mbak, aduh aku ngomongnya gimana ya? Mana mereka kan akhirnya duduk ya, di situ ada tempat duduk berjejer sebelahan. Nah kali ini si Mbak Irma merasakan ini mereka duduk sebelahan. Nah di sebelah sananya si Mbak Rani ada sesuatu itu, ada yang duduk di sana. Aduh gimana ya, kata si Mbak Irma. Enggak mak, beneran kamu kok nanya seperti itu gitu. Emang kenapa Mbak Rani? Aku nggak boleh ya nanya begitu. Enggak, pertanyaanmu itu satu aneh, kata si Mbak Raninya. Maaf Mbak, maaf, langsung minta maksudnya bukan aneh seperti itu. Aku merasakan apa yang kamu tanyakan gitu. Dan jawabannya itu iya, kata si Mbak Rani. Emang kenapa Mbak Irma sendiri tidak berani nengok ke arah Mbak Rani? Itu nggak berani, cuman ngeliatin ke bawah aja gitu kan. Emang kenapa Mbak, ada apa Mbak? Aku itu lagi sakit, kata situ ya. Hah? Lagi sakit Mbak Rani? Sakit apa Mbak? Itu kelupaan saat lagi ngomong sakit apa Mbak. Nengok ke arahnya sih Mbak Rani, dan di situ baru Mbak Irma itu ngeh, ternyata yang duduk di sampingnya si Mbak Rani itu adalah sosok pocong. Siang-siang ada pocong duduk di sana, itu terang banget, kelihatan banget, meskipun ndak solid gitu ya, nggak terlalu padat, agak sedikit ngeblur, tapi kelihatan. Itu sosok pocong yang nggak ada mukanya, dalam artian ditutup semuanya, dibungkus rapet, nggak ada hitam-hitam muka atau apa gitu. Ini ditutup semuanya. Si Mbak Rani langsung kayak orang, si Mbak Irma itu kayak orang yang sesak nafas gitu, saking takutnya. Nah si Mbak Raninya, mak kamu kenapa mak? Kamu kenapa? Bu, akhirnya manggil si ibu yang lagi ngulek tadi. Si ibu itu pun akhirnya nengok, kenapa? Berhenti dulu kan si Mbak
Irmanya itu udah kayak gitu bener-bener ya mungkin saking takutnya, saking kagetnya, dan akhirnya apa? Ditenangin, udah apa-apa, aku udah apa-apa. Iya, kata si ibu itu ya. Ini gimana? Mau minum dulu atau gimana? Udah bu, nggak usah. Biar aku duduk aja, Cuman duduknya tuh ngadepnya ke sana. Mbak Rani ini udah sebentar lagi udah selesai kata. Iya bu. Dan akhirnya apa? Mbak Rani pun selesai dan Mak, aku pulang dulu ya Mak ya. Nanti kalau misal ada sesuatu yang pengen kamu sampaikan, kamu bilang aja, kata si Mbak Raninya. Iya mbak, akhirnya sudah diem aja. Si Mbak Rani pun selesai dengan beliannya itu tadi. Nah saat udah melangkah ke sana, itu kelihatan banget kan Mbak Rani lewat di depannya Mbak Irma. Di belakangnya itu ada yang ngikutin, dan itu adalah sosok yang tadi. Mbak Irma itu nggak berani ngeliatin begini, cuman itu ngikutin pas di depan. Mbak Irmanya ke sana, ini sosok pocong itu cuman kelihatan setengah badan tapi nggak dilihat secara langsung, cuman dari sudut mata gitu. Itu berhenti si sosok itu dan ngadep ke arahnya si Mbak Irma. Mbak Irma pun akhirnya cuman merem begini aja kayak orang ketakutan, ngeringkuk gitu ya. Sampai akhirnya si ibu yang dagang, "Mak, Irma," gitu kan, dibegituin. Iya bu. "Mak, ini rujaknya udah selesai." "Kamu kenapa?" ditanya sama ibu kan. Aku udah apa-apa bu." "Kamu beneran lagi sakit?" katanya. "Iya bu, aku emang lagi sakit." "Ya sudah buruan, kamu bisa pulang sendiri ndak?" kata si yang itu ya. Bisa bu, mau tak anterin?" katanya. Bu, ndak usah, biar aku jalan sendiri." "Ya sudah, hati-hati," kata si ibunya. Akhirnya sudah, Mbak Irma pun pulang. Saat pulang, cerita ke orang tuanya. "Pak, Bu, aku tadi habis ngalamin sesuatu yang aneh di tempat rujak." "Kenapa Mak? Ada apa Mak?" "Aku ketemu sama Mbak Rani." Raninya itu, iya, yang lagi hamil." "Iya betul Bu. Dan ada sesuatu yang aneh Bu. Kayaknya ada sesuatu yang terjadi." "Apa Mak?" gitu kan. Ibunya itu belum cerita sama bapaknya. "Kenapa Mak?" "Gak tahu, aku ngerasa ada sesuatu yang gak bener sama si Mbak Rani." "Kamu kenapa?" gitu kan. Ibunya tambah penasaran. "Menurut kamu kenapa?" Aku gak tahu apa Bu, cuman tadi aku ngelihat Mbak Rani itu diikutin sama pocong." "Tuh kan Pak, bener kan Pak?" Nah ibunya itu bilang begitu. "Bener apa Bu?" Nah Mbak Irmanya juga penasaran, main bener-bener aja, main nyambung-nyambungin aja. "Rani itu ada yang bilang dia itu kan lagi sakit sekarang. Itu katanya kena santet," kata si ibu. "Hah? Kena santet Bu?" "Iya." "Kamu nggak tahu ya?" katanya begitu kan. "Kamu nggak tahu ya?" "Aku nggak tahu Bu, emang kenapa Bu?" "Rani itu lagi ribut sama suami." Ini jadi ngegosip di situ. Rani itu lagi ribut sama suaminya. "Ribut kenapa Bu?" "Ya katanya Rani itu main sama laki-laki lain. Itu adalah mantan pacarnya dulu," kata si ibunya. "Terus gimana Bu?" "Ya begitu, suaminya itu mergokin, sementara Rani sendiri waktu itu kan kondisinya lagi hamil. Dan nggak mungkin," kata si Mbak Rani, "ya ngapain juga gitu ya, lagian aku udah nggak ada apa-apa sama dia udah lama." Ya intinya itu lagi ribut seperti itu, dan setelah itu Rani pun sakitnya itu tambah parah, dan memang kondisinya lagi hamil. Ya kayak gitu, kadang mending, kalau lagi mendingan Rani itu bangun, tapi kalau misal lagi sakit yang gimana, Rani itu bakal tiduran aja. Kasihan lah pokoknya katanya, kata si ibu. "Terus aku mesti gimana ya Bu ya?" "Ya udah, kamu yakin tadi yang dilihat seperti itu?" "Iya Bu, aku yakin Bu, aku itu ngelihat jelas Bu," katanya. "Dan ini ada sesuatu yang enggak." "Oh iya Bu, yang nyantet siapa?" katanya gitu kan. Ibu sih nggak tahu yang nyantet siapa. Kemungkinan kalau kata orang-orang gitu ya, ini ibu kata orang-orang, ibu juga nggak tahu nih. Katanya sih ya itu si mantan pacarnya itu sengaja kayak ngeguna-gunain, mungkin nggak terima kali ya, mungkin dia masih suka atau bagaimana, akhirnya pakai cara-cara seperti itu. Dan kasihannya itu lagi hamil. Cuman yang jadi masalah itu apa?
Orang tuanya Rani tuh nggak percaya dengan hal itu. Dan suaminya ya nggak tahu, udah terlanjur marah, udah terlanjur benci. Akhirnya suaminya pun pergi dari situ, ya nggak tahu kemana juga. Oh begitu ya Bu, berarti Mbak Rani itu di rumah sendirian, nggak ada suaminya? Nggak ada, cuman sama bapak ibunya aja. Iya betul. Bu, anterin aku yuk ke rumahnya Mbak Rani, kata situ kan. Mau ngapain? Aku kasihan Bu, tadi aku ngobrol sama Mbak Rani belum selesai. Ibu mau nganterin enggak? Ya sudah, kamu mau ke sana kapan? Kapan ya Bu ya? Nanti malam aja kali ya Bu. Tapi kan kamu baru sembuh, baru mendingan dari sakit. Enggak apa-apa Bu, kata si Mbak Irmanya. Dan akhirnya sudah, singkat cerita, malam harinya sekitar jam 7, ini bukan cuman ibunya doang, tapi bapaknya Mbak Irma juga nganter. Jalan kaki mereka bertiga ke sana, ya warga jadi pada bertanya-tanya ya, mau kemana? Tumben rame-rame bertiga begini, runtang-runtung gitu ya. Ini mau kemana Pak, Bu? Ini mau nengokin Rani, katanya begitu. Oh, nengokin Rani? Emang Rani sakit? Maksudnya sakit, warga itu udah tahu kalau Rani lagi sakit. Emang kenapa Bu, apa tambah gini? Enggak, si Irma baru pulang, jadi pengen ketemu sama si Rani, kata si ibunya. Ya sudah, cuman basa-basi doang. Akhirnya bablaslah lewatin si warga tersebut. Sampailah mereka di rumahnya Mbak Rani. Ngetok-ngetok, Assalamualaikum, dibuka sama orang tuanya. Dan dia nyariin Mbak Rani di sana. Mbak Raninya itu ada, cuman lagi tidur-tiduran, mending masuk aja yuk, katanya begitu, kata si ibunya. Oh iya, baik-baik. Akhirnya ya Mbak Irma juga merasa mungkin Mbak Rani itu lagi nggak enak badan atau gimana. Masuklah mereka bertiga di situ, jeng-jeng, mau menuju ke arah kamar. Di pojokan kamar situ itu udah ada yang berdiri, pocong yang tadi yang dilihat oleh si Mbak Irma. Bapak sama ibunya sih biasa aja diantar, yang ngobrol-ngobrol sama orang tuanya si Mbak Rani ya. Cuman Mbak Irmanya itu berdiri aja di situ. Ini mereka semua pada menuju ke kamar. Siapa Raninya juga udah duduk di situ. Ini Mbak Irmanya diem aja. Mak, dipanggil gitu kan. Mak, itu sampai, kamu kok ngelamun, katanya. Iya Bu. Enggak apa-apa. Ini Mbak Irma pun akhirnya nggak mau ngelihat ke arah sudut tersebut. Dia tuh cenderung nunduk begini. Irma gitu kan. Nah di situ malam itu akhirnya dibahas. Orang tuanya si Mbak Rani juga ada di sana. Mbak Irma sih nggak ngomong apa-apa, cuman menceritakan apa yang dilihat. Pak, Bu, saya itu ndak bohong. Apa yang saya ucapkan ini benar. Cuman saya ndak tahu apakah ini memang benar-benar terjadi atau hanya ada di pikiran saya, kata si Mbak Irmanya. Jadi saya itu melihat ada satu sosok itu ada Bu malam ini di sini, itu di pojokan sana. Tapi Mbak Irma itu nggak berani nunjuk. Dia tuh cuma diem ngeliatin ke bawah. Narator jadi ikut-ikutan, lihatnya tuh ke bawah terus. Pokoknya begitu Bu. Pak, itu di pojok sana, saya nggak berani ngelihat, itu ada yang berdiri. Ini adalah sosok yang sama seperti yang saya lihat sewaktu siang tadi saat Mbak Rani lagi beli rujak. Itu ada sosok pocong Pak. Itu kayaknya ngikutin Mbak Rani terus ya. Mbak Raninya takut gitu kan. Dan bapak sama ibunya juga. Bapak sama ibunya si Mbak Rani itu diem aja begitu ya. Si Mbak Irma pun melanjutkan ceritanya. Pokoknya apa yang dilihat semuanya begini. Dan akhirnya ibunya Mbak Irma pun ngomong, ikut-ikutan ngomong. Yang diomongin itu omongan warga. Jadi beberapa warga juga saya dengar katanya Irma itu lagi terkena santet atau bagaimana. Nah di situ bapak sama ibunya pun akhirnya ngebuka. Iya, kami juga bingung Irma ini, Rani ini tuh kenapa, mohon maaf ya kalau salah-salah nama ya. Rani ini kenapa, kami juga bingung. Memang bener ada yang bilang, katanya Rani itu kena santet, tapi yo masa iya gitu kan. Ya Pak, Bu, apa salahnya mending dikonsultasikan dengan seseorang atau siapapun itulah katanya.
Dan akhirnya apa? Bingung kan, ke siapa ya? Konsultasi ke siapa ya? Kami itu nggak ada kenalan orang-orang yang bisa seperti itu. Dan di sana bapaknya Mbak Irma itu ngomong, kalau mohon maaf, kalau memang diizinkan, saya mau coba membantu. Mbak Irma kan langsung nengok ke bapak. Pak, apa-apaan Pak, dibegituin. Bapaknya itu cuman senyum aja gitu ya. Dan bapaknya itu bilang, memang betul Irma itu ada yang mengikuti. Itu sesuatu yang Mbak Irma itu bikin kaget karena bapak kok seperti itu gitu ya. Dan ternyata belakangan diketahui kalau bapaknya Mbak Irma itu ternyata orang yang bisa gitu ya. Orang yang mengerti masalah begituan. Dan akhirnya apa? Coba membantu. Cuman ya memang malam itu nggak selesai, hanya sebentar saja, nanti dibantu dari rumah dan sebagainya, nanti dikabarin seperti itulah. Dan nggak lama mereka pun pulang. Ngomong sama bapak, Bapak beneran Pak, itu jangan macam-macam loh Pak, itu seperti itu. Iya, kata si bapak. Pak, gimana ceritanya gitu? Gimana ceritanya begini. Nah, si ibunya tuh kayak agak kesel gitu kan. Ibu kenapa Bu? Ituran gara-gara bapak kamu, katanya. Loh kenapa? Gara-gara bapak kamu jadi bisa ngelihat, kata si ibu begitu. Hah? Emang iya? Bapaknya tuh cuman diem aja nunduk. Jadi Mbak Irma itu di situ baru tahu gitu ya. Nggak tahu ini bener atau enggak gitu, kata si Mbak Irma. Cuman oh dia bisa melihat mungkin karena pengaruh bapaknya. Ada keturunan dari bapaknya yang dulu itu sempat mendalami seperti itu, dan untuk terakhir kalinya itu dipakai untuk membantu Mbak Rani. Pengobatan itu dilakukan kurang lebih sekitar 1 minggu. Mbak Irma sendiri itu udah berangkat kerja lagi, nggak ngikutin sampai selesai, cuman dapet kabar-kabarnya doang, detailnya seperti apa juga nggak tahu. Cuman katanya setelah 1 minggu diobatin memang benar Mbak Irma itu udah mulai membaik, dan suaminya itu akhirnya balik lagi, minta maaf, dijelaskan semuanya ya. Dan dengar-dengar itu si mantan pacarnya dulu jatuh sakit, dan saat jatuh sakit itu ditengokin sama bapaknya Mbak Irma. Saat ditengokin sama bapaknya Mbak Irma itu langsung ya kayak gitu. Bapaknya Mbak Irma kan nengokin bawa warga gitu ya, 1 orang, ada teman, itu langsung minta maaf gitu ya. Bapaknya Mbak Irma cuman bilang, lain kali jangan seperti itu. Dia itu udah berkeluarga, jangan diganggu seperti itulah. Apa manfaatnya? Kamu mending fokus cari jodohmu sendiri gitu, yang memang benar-benar jodohmu, daripada waktu kamu dihabiskan untuk seperti ini. Ya cuman kayak gitu. Untung kamu ketemunya sama saya. Coba misalkan ketemu sama yang lain yang memang gak peduli gitu ya, kamu itu bisa dihabisi juga. Itu sayang kan, kata si itu. Iya Pak. Nah akhirnya dari situ minta maaf lah. Tapi kata si bapak, aku perlu minta maaf sama Rani. Ya kalau kamu berani ya minta maaf, tapi kalau nggak berani nggak usah. Dan sebaiknya nggak usah lah, nanti kalian ketemu nanti ribut-ribut lagi gitu kan. Mending nggak usah lah, katanya begitu. Udah nggak usah, saya juga nggak ngomong kok pelakunya itu kamu gitu, kata si bapaknya Mbak Irma. Jadi ya adalah pokoknya begitu. Saya nggak mau nyebutin, udah kamu jalanin hidup aja yang lebih baik, kata si bapaknya. Dan alhamdulillahnya ya begitu, entah Mbak Irma itu ndak dapat update lagi, tapi setidaknya Mbak Rani itu sembuh, dan akhirnya alhamdulillah juga bisa melahirkan dengan normal, lancar semuanya. Itu aja satu cerita dari Mbak Irma di Magetan sana. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor X Bahwarmo juga terima kasih atas dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.